Saat ini di depan kita ada Gus Ipul. Terima kasih Gus Ipul atas kesempatan waktunya. Siap, sama-sama. Bisa berkunjung. Boleh tahu ini kawasan apa namanya, Gus? Ya, di sini kita masih berada di Karanggiring ya. Kita berada di kawasan lokasi makam yang menjadi penerus dari penguasa di sana. Oke. Ada sesuatu yang ditunjukkan mungkin ke pemirsa di rumah? Iya. Kita ke lokasi. Oke. Kita banyak mendapati nisan-nisan kuno, Gus, di sini, Gus ya. Atau mungkin memang di sini merupakan kawasan yang dikhususkan atau gimana, Gus? Benar. Jadi di sini dulu memang kawasan khusus untuk para pejabat di Karanggiring. Mana pejabat yang ada di sini semuanya adalah pejabat di bawah dari seorang Panembahan. Jadi Panembahan itu ada di Makam 90 sebagai lanjut dari Panembahan. Wow, ada pohon yang cukup besar. Ya, di belakang jenengan itu ada pohon ya. Namanya pohon Ini namanya pohon randu. Jadi ada pohon ini sudah tahun. Sudah tua. Apa yang istimewa dari tempat ini, Gus? Ya, ada yang unik gitu. Selain di sini itu terdapat beberapa makam yang memang menunjukkan bahwa makam ini adalah makam bangsawan dan juga makam penggede. Jadi dulu makam ini karena belum diketahui ya identitasnya oleh warga. Nah, untuk mempermudahkan penyebutan bagi makam ini, warga mencari satu objek di mana akan menjadi ikon untuk namanya. Nah, objek itu ternyata di sebelah makam ada ini, pohon ini, pohon randu. Maka disebutlah makam ini dengan nama makam Mbah Randu. Oke. Selanjutnya ada semacam peristiwakah atau gimana? Iya. Jadi ketika di sini sudah disebut dengan nama Mbah Randu, kemudian kita cerita berarti ini ya. Kita cerita suatu apa ya, suatu kisah begini ya. Jadi di sini kan ada lubangan ini ya, berceluan dari apa akar ya ini ya. Ini kenapa, Gus? jadi dulu itu ada seseorang yang ketika seseorang itu datang ke sini, waktu akan bertawasul ya, waktu akan berkirim doa. Ketika orang ini akan berkirim doa, itu dalam penyebutannya kan istilahnya seperti ini, Husen ila rufi ya seperti itu ya. Nah, ternyata nyebutnya kan ila rufi Mbah Randu. Nah, itu merasa janggal bagi orang itu, nyebutnya kok pohon randu gitu. Nah, dari situ akhirnya dia itu nggak terima, masa seperti ini. Ya, tirakatlah dia di sini. Nah, Oke. Kemudian setelah tirakat Berapa hari atau berapa bulan bertirakat di sini ya? sela-sela dari pohon randu ini, Gus? Iya, di sini ada sekitar 2 mingguan. Ada 40 hari ya, berarti 1 bulan lebih ya. Nah, dulu kan di sini ada namanya di atas ini, sekarang nggak ada ya. Apa namanya dulu? Dulu di sini ada namanya yang tirakat di sini. Oh, yang tirakat Ya, di sini. Nah, kemudian dalam tirakat itu orang itu kemudian mendapatkan satu petunjuk. Nah, satu petunjuk itu akhirnya untuk mempermudahkan dalam berkirim doa atau berwasilah kepada makam-makam yang ada di sini, maka disampaikan supaya nanti itu menjamak dengan kata makam Mbah Songo seperti itu. Dan di sini memang jika itu memang ada 9 makam. Seperti itu. Itu masih belum diketahui identitasnya makam Mbah Songo ini. Sampai sekarang kah? Untuk sekarang sudah banyak yang tahu. Iya. Sudah banyak yang tahu. Seperti apa? Identitas dari makam yang ada di sini. Oke, mungkin perlu kita untuk mendekati makam-makam yang ada di depan kita ini. Dari kejadian itu sehingga dinamakanlah makam Mbah Songo karena ada 9 makam yang kondisinya saat ini masih utuh, asli, lengkap dengan lapiknya begitu sih. Ada keterangan lanjutannya, Gus? Iya. Jadi untuk makam 9 ini kita katakan makam 9 atau makam Mbah Songo ya. Di sini memang ada
salah satu tokoh utamanya di sini. Dimana salah satu tokoh ini nanti yang didampingi atau diamping oleh para pandit ini. Salah satu tokoh utama ini masih berjalur keturunan dari Prabu Satmata atau Mahendra Sunan. Jika disebutkan bahwa tokoh utama itu dari 9 lokasi, dari 9 makam ini, di depan kita inilah tokoh utama. Oh ini, Ya, ini tokoh. artinya yang paling tengah, Ya, begitu ya? Yang paling tengah. Betul. Di sini. Jadi di sini layaknya sebuah seorang penguasa di masa itu ya, pasti mempunyai pengiwo dan panangan. Jadi ketika beliau wafat ini, kalau kita menghadap ke utara berarti ini adalah pengiwonya, penderek pengiwonya. Kalau kita menghadap ke utara berarti sana adalah panangannya. Gitu. Jadi ini pandai-pandai kaki tangan kiri dan kiri dan kanan. kanan, Jadi begitu ya ada istilahnya ya. panangan. Pendamping, Iya, panangan pendamping dan- kanan dan kiri. Benar. Kalau Mas Sunan Giri punya panangan dan pengiwo. Panangannya Syekh Pujo, pengiwonya Syekh Is. Oke. Nah, seperti itu artinya itulah yang menjadi embrionya. Turun-turun semua pejabat-pejabat itu punya pengiwo dan panangan. Mm-mm. Nah, untuk identifikasi menurut catatan dari Pakem Kekanjen Sunan sendiri menyebutkan tokoh utama yang ada di sini, beliau ini bernama Raden Mas Saiful Arif. Seperti itu. Nah, beliau ini adalah putra dari Pangeran Muhammad Yusuf atau Maulana Yusuf yang menikah dengan putri Raja Kutai Kertanegara. Ya. Nah, Muhammad Yusuf ini menikah dengan putri Raja Kutai Kertanegara, kemudian diberikan wilayah untuk mendirikan sebuah kerajaan. Aslinya kerajaan itu diberi nama Kerajaan Pasar Kutai Kertanegara. Dari pernikahannya, sedangkan Maulana Yusuf ini adalah anak dari Pangeran Mas Pengulu Banjarmasin. Pangeran Mas Pengulu Banjarmasin adalah putra dari Panembahan Selokrang atau disebut dengan nama Mbah Bulu. Jadi, secara silsilah yang terdapat di situ menunjukkan bahwa beliau ini sebagai keturunan dari Panembahan Selokrang. Jadi bukan beliau ini lebih tua dari Panembahan Selokrang. Jadi seperti itu. Nah, kenapa makam ini kok seperti makamnya para penggede, para penggede itu? Nah, Para pembesar para pembesar di masa kerajaan Giri ya. seperti begitu. Iya. Padahal Nah, kenapa seperti itu? Karena beliau ini mempunyai kedudukan di masa Panembahan Selokrang Sepuh yang menggantikan kedudukan sebagai seorang Panembahan Wetan dari Giri Keraton adalah beliau Pangeran atau Raden Mas Saiful Arif. Jadi bisa dikatakan beliau ini sebagai seorang Panembahan Selokrang yang kedua. Makanya bisa dilihat dari bangunan makam ini, kalau bukan bangunan bangsawan atau seorang pejabat tidak boleh seperti zaman. Kalau zaman sekarang kan pokoknya yang penting kaya bisa itu kan. boleh dibaca Gus mungkin untuk beberapa karakteristik dari makam ini Gus, mulai dari bawah. Namanya apa atau apa gitu Gus. Iya. Kalau di sini kan masih terdapat ada seluruh gelung kalau misalkan begitu ya. Iya. Di sini ada seluruh gelung yang menjadi suatu karakter sendiri bahwa semakin rumit atau semakin dari sebuah relief bangunan atau makam menunjukkan bahwa strata beliau itu mempunyai strata yang tinggi seperti itu. Seharusnya di sini biasanya ini ada inskripsi nama, biasanya seperti itu. Kalau di masa Kanjeng Pusponegoro dan keturunannya itu biasanya di sini itu ada inskripsinya, begitu. Nah karena beliau ini masih belum di masa Mbah Kanjeng Pusponegoro, jadi di sini tidak menggunakan rem. Dan ini Selanjutnya masih ada antetiknya menunjukkan kelantipan beliaunya dalam berpikir dan juga keilmuannya, termasuk dalam melakukan kepemerintahannya gitu, pada masyarakat. Nah, bisa dikatakan ini
adalah nisan Senotap. Maksudnya? Senotap itu nisan ini tertutup semua. Nah, jadi tidak terbuka. Oke. Nah, tipikal dari nisan-nisan kuno di masa lalu itu memang menggunakan Senotap, jadi tidak terbuka. Kasarannya kalau sekarang itu dulu itu tidak ada tempat untuk ditaruh bunga karena tertutup Senotap. Makanya kalau di Gili, di yang lainnya itu diberikan kotak kayu ya, bagi untuk yang nyetar. Karena apa? Karena Senotap tertutup. Jadi tipikal macam-macam yang kuno. Boleh dibuka Gus. Untuk ini dari lisannya sendiri. Jadi ini untuk keterangannya itu jelas sekali, memang tercatat di Kitab Kekancen Singonegoro yang ditulis di 1617 Saka atau 1696 Masehi. Nah, bisa dilihat dari relief ini masih terlihat jelas bahwa di bawahnya ini juga ada sebelumnya, dan ini miru tumpalnya ini tembus seperti sodolan ya, tembus sampai ke mahkota surbannya seperti itu. Dan kemudian untuk pangkurnya atau untuk selikulannya ini ditopang dengan akar langit atau rambatan akar langit gitu. Jadi ada makna lain di sini. Untuk makna di tauhidnya itu ada di sini, tapi nanti terlalu rumit nanti rekan-rekannya. Kayak gitu. Jadi paling tidak menunjukkan di sini bahwa di sini beliau ini seorang ulama karena ada mahkota surban. Nisan dulu ini menjadi sitiran dari sebuah kala. Kalau memang nisan itu ditujukan kepada kala marga. Jadi kalau di sini kalanya, di sini marganya atau bidangnya, karena di nisan tidak boleh seperti itu disitir. Menunjukkan relief ini kiri naga disitir, kemudian di sini kalanya disitir menjadi mahkota. Jadi menunjukkan bahwa beliau ini seorang ulama sekaligus seorang umaro, pejabat. Dan yang di atas kemuncaknya itu menunjukkan jenis kelaminnya, laki-laki, begitu ya. Kemudiannya di tengah ini masih ada tubuhnya. Oke. Ini rata-rata semuanya memang karena pejabat ya, jadi menggunakan tipikal yang sama laki-laki kemudian semuanya. Jadi yang terdeteksi di Kitab Kekancen Singonegoro hanya beliau yang di tengah ini saja. Tidak. Yang semuanya ada. Ada. Ya, cuman saya nggak hafal satu-satunya. Oh gitu. Tapi ada. Ada. Semuanya ada. Mulai sana sampai sini itu ada. Dan yang wafat pertama bukan dari sana dan bukan dari sana, tapi yang ini. Membacanya dari tengah. Ya, karena disebutkan bahwa punya pengiwa dan penengen. Nah, itu nanti menjadi pandu. Di masa abad atau tahun berapa itu, Gus? Kalau di sini disebutkan ada di masa tahun 1000, ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1500 di sini ada 4. Nah, di sini ada 1543. Itu ada makamnya. 1, 2, 3. Nah, secara secara penyebutan angka tahun itu dilihat dari tata letak pemakamannya. Jadi gitu. Yang memakamkan dulu itu membuat angka tahun ketika beliau berada di sini. 1540. Oh gitu. Berarti yang di belakang ini ada 3 makam Ya. gitu. Ini juga tata letaknya juga menurut pakem juga, Gus ya. Artinya yang di belakang ini merupakan pengikut juga. Ya, yang ini. Atau keturunan mungkin? Ini dari Pandeglo beliau. Jadi ini pandangan dan pengiwanya. Kemudian di sini sama begitu ini Pandeglo bawah dari seorang pandangan dan pengiwanya. Nah, pemakaman ini bisa dirancang untuk mengetahui angka tahunnya. Saya juga sebenarnya nggak tahu. Tapi karena saya waktu itu membaca di catatan itu, ternyata disebutkan bahwa untuk mengetahui angka tahun itu dibuat di sini. Gitu. Kenapa kok bisa seperti itu? Mungkin karena yang mencatat ini kan tahun 1696. Beliau kan sudah wafat. Jadi tahu di atasnya ada catatan, di atasnya kemudian disalin oleh Mas Singonegoro, ya kan, bahwa untuk mengetahui angka tahun atau tahun di mana beliau ada di sini,
itu dari tata letak. Pembacaan tata letak makam. Oke. Itu kayak katanya dulu seperti itu. Dan itu masih terus ke sana ya, berada di bawah dari pohon rimbun pohon bambu itu semuanya dari Giri Kedaton. Iya, ini semuanya para apa namanya itu pejabat-pejabatnya, jadi bendera-benderanya, kemudian dari beliau semuanya ditaruh di sini. Tapi kenapa itu tidak ditaruh di sini? Kenapa kok ditaruh di sana? Karena ini untuk pakem angka tahun. Dan di sini 3 ya Gus ya? Iya, 1, 2, 3. Oh iya betul teman-teman. Jadi pakem. Ya. Terus yang di sana itu sudah katakan lain begitu ya? Karena strukturnya kalau di sini sumpah di sini ya, beliau, kemudian ini kan Pandeggonya. Nah, kemudian ini nanti apa namanya itu di bawahnya ini masih berhubungan keluarga antara Mbah Pandeggo ini wakilnya atau keluarga beliau. Ya, ada di tempatnya di sini. Kemudian nanti yang di sana antara pakem berarti hubungannya itu bawahnya ini, entah anaknya, keturunannya atau iya. Yang terjadi fenomena yang terjadi dengan menyelipkan makam-makam baru sehingga menimbulkan polemik, ada makam palsu lah ataupun ada makam-makam dengan marga tertentu lah. Itu biasanya kan diletakkan di area kosong dari tata letak yang sudah dipakemkan di masa zaman itu, Gus. Bagaimana menanggapi kata jenengan sebagai keluarga dari Giri Kedaton? Ya. Untuk agar supaya generasi penerus yang akan datang ini tetap menjaga pakem tata letak tadi supaya agar tidak terselip makam-makam baru, apalagi dengan marga-marga tertentu, gitu, Gus. Ya. Jadi kalau mungkin menjadi suatu keprihatinan ya, karena mungkin waktu itu belum banyak yang menyadari ya, ataupun banyak yang mengetahui ya tentang adanya sebuah pakem untuk tata letak lokasi makamnya. Nah, jadi mungkin sekarang saya juga bisa berbagi ya juga mungkin dengan bisa semuanya, bahwasanya tata letak lokasi makam waktu itu di masa Giri Kedaton memang sudah diatur. Di bagian ring 1 ini nggak boleh dari keluarga yang selain dari tokoh utamanya gitu. Kenapa kalau di sini kok ada, di deretan sini kok ada? Karena ini penunggu dan pengennya, jadi masih berhubungan dengan beliau, orang kepercayaan beliaunya seperti itu. Nah, tentunya mungkin sekarang kita harus sama-sama lebih sadar bahwasanya pentingnya kita mempelajari dan mengetahui tentang sejarah. Karena sejarah itu bagian 90% dari kehidupan kita dan juga negara kita. Khususnya agar sejarah para ulama-ulama ya kan yang waktu itu berkiprah di Giri Kedaton ya kan itu tidak sampai teralihkan oleh makam-makam lainnya. Maka jika menemukan lokasi makam yang memang di situ itu maksudnya makam sepuh, langkah pertama adalah penyelamatan, diselamatkan. Kemudian harus juga disampaikan bahwa di kompleks makam itu hanya boleh ada makam yang sudah ada tersebut, tidak boleh ada makam baru seperti itu, karena itu nanti akan merusak sejarah juga, dan nanti itu akan mengalihkan sejarah yang ada. Kadang-kadang akan dicatutkan, dicantolkan bahwa ini masih keturunan itu, padahal beda marga, dan itu kan tidak boleh. Maka kita harus mengetahui dan mempelajari dari pakem yang ada di nisan makamnya dan juga pakem tata letak. Semoga semuanya rekan-rekan sekarang bisa sama-sama kita sadar ya, pentingnya kita melindungi, karena beliau-beliau ini juga dulu punya jasa yang besar buat kita, dan mungkin tadi buat bapak-bapak kita dulu sampai kita. Ada sesuatu yang mengganjal di hati saya, Gus. Kalau memang ada semacam apa namanya ini? Senotap. Apakah boleh istilahnya perumpamannya dengan peti? Boleh. Ya. Terus jasad berada di mana, Gus? Kira-kira? Baik. Kalau untuk jasad dari beliau yang ada di sini ya. Iya. Meskipun ini bentuknya adalah senotap ya. Jadi bukan berarti jasad beliau itu ada di dalam ini. Tidak. Tetap jasad beliau itu ada di bawah. Di bawah dari senotapnya, begitu ya.
jadi bukan di dalam sini. Oke. Nah, senotap ini dipakai atau ris ini dipakai seperti ini ada kita katakan permata. Kalau beliau ini mempunyai kan strata dan kesenangan tinggi sebagai tokoh di pasar. Jadi bukan ditaruh di dalam kotak kosong di dalam ini, enggak. Iya. Itu. Jadi bukan berarti ini senotap kemudian orangnya di sebelah sana dibuatkan di sini itu enggak cuma nah, jadi bisa diketahui ya, bisa dibedakan ya. Yang ada di sini dasarnya tetap ada di bawah. Terus yang menjadi sesuatu yang katakan terbongkar dengan adanya makam ini, ketika di suatu kompleks pemakaman kita menemukan ornamen lepas begitu, seperti ini misal nih Ya. ornamen lepas, Ya. berarti bukan berarti di pemakaman itu candi, ada candinya, bisa jadi ornamen dari senotap dari sebuah makam begitu Gus ya? Iya benar. Jadi kita nggak boleh memukul rata atau kita menilai ya kan dengan pemahaman kita bahwa ini adalah candi. Ini adalah candi. Karena ditemukan artefak Ya. yang berhubungan dengan relief-relief Ya. tertentu, Ya. bisa jadi merupakan ornamen Artefak lepas sebuah makam. Ya. Itu. dari senotap itu tadi, dari fragmen candi ini tadi ya, fragmen makam maksud Makam. saya. Oke. Semuanya kali ini itu dikatakan sebagai candi karena bukan budayanya kan administrasi di sini ya istilahnya. Oke. Adakah ukuran tertentu dari pakem tata letak pemakaman ulama ataupun pemakaman kuno begitu, dari ring 1 ke ring 2 ataupun dari makam utama dengan makam istri ataupun anak ataupun keturunan yang lain, itu ada ukuran tertentu enggak? Iya. Ada juga memang untuk tata letak lokasi tata letak makam ya dari tokoh utamanya, kemudian nanti ke garwanya. Jadi kalau seumpama ini adalah tokoh utamanya, kemudian beliau punya garwa ya. Kalau garwa itu wafatnya setelah beliau, maka akan ditaruh di sebelah kanan. Oh, berarti istrinya itu berada di sebelah barat beliau. Barat dan beliaunya, dan posisinya harus agak ke bawah, bisa sampai di tengah-tengah. Jadi nggak boleh di atasnya. Oke. Nah, kalau memang garwanya yang wafat duluan, maka akan ditaruh di sebelah timur dari makam sang tokoh utama. Jadi kalau garwa ini wafat duluan, kemudian nanti ketika sang tokoh utama ini wafat, maka dia akan ditaruh di sebelah barat tapi agak ke atas. Agak ke utara. Agak ke utara, menunjukkan Oke. bahwa garwa ini bisa dilihat di pakainya bagian ini banyak musosia dan sorongnya Garwa Parmaswari dan Garwa Pati gitu. Jadi perlu dipahami bahwa dulu aturan yang ada di keraton ini yang boleh tinggal di Kedaton ya, ini Kedaton ya, yang boleh tinggal di Kedaton itu dua garwa, Garwa Parmaswari dan Garwa Ampean. Kalau untuk garwa ketiga atau garwa sor atau sulir itu bisa dikatakan garwa atau garwa luar itu. Makanya istri dari Mas Nandiri yang ada di kompleks sana ada dua, Garwa Parmaswari dan Garwa Ampean atau Garwa satu dan dua. Kemudian istri beliau yang ketiga, keempat dan kelima ada dua di keraton. Nah, kembali ke tadi. Kemudian setelah di sini seumpama ini adalah istrinya ya, ini tokoh utamanya. Kalau ditarik dari sini bisa banyak lihat. Ini yang paling utara sendiri. Di antara ring ini ke bawah. Oh Ini iya, harus Gus. yang paling utara. Betul. Nah, ini harus paling utara. Ini nggak boleh ada yang melangkai. Iya, ada jarak ya. Nah, iya. Meskipun lah beberapa senti begitu ya. Tetap ada jarak. Nggak boleh ke atas sana, nggak boleh. Itu pakem. Kemudian nanti ketika belum punya keturunan akan ditaruh di bawahnya. Jadi sudah, nah ini jelas pakem sekali. Bisa dilihat sudahnya, bisa dipepetkan di sini. Ya kan, walaupun seharusnya bisa, ya kan? Iya, tapi tidak kalau boleh. Sekarang pengawuran, pokok ditaruh, gitu kan? Dulu enggak. Jadi tetap patuh pada pakem. Ini ada jeda begini. Ya toh? Iya. Nah, artinya ini juga anaknya. Putranya.
dan istrinya. Baru nanti beliau ini ring 2 punya anak ditaruh di ring 3 itu, atau apa namanya cucunya ditaruh di ring 3. Di sini itu yang anak. Itu patungnya.